haid, misalnya dia sucinya zuhur. Ini sebagian para ulama menyarankan kepada wanita untuk mengulangi satu waktu ataupun dua waktu daripada sholat yang sebelumnya. Ini bentuk ihtiyatnya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan para wanita tidak mengetahui kapan terakhir sekali keluar haidnya, sehingga dianjurkan untuk mengulang satu waktu. Dalam pendapat yang lain dianjurkan untuk dua waktu dari sholat yang tidak dilaksanakan dalam kondisi dianggap dirinya masih dalam keadaan haid. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini merupakan syarat yang kelima terkait dengan syarat sah salat. Dalilnya jelas sidang jamaah sekalian, fawalli wajhaka syatral masjidil haram adalah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama keharusan bagi seorang yang melaksanakan sholat untuk menghadap kiblat. Jadi bukan kita boleh menghadap kemanapun untuk melaksanakan sholat, ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa nggak penting untuk menghadap kiblat, yang penting hatinya saja yang menghadap kiblat. Ini mereka berdalih kepada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi terserah kita mau menghadap ke barat ataupun ke timur, itu nggak penting. Jadi yang penting adalah keimanan dan lain sebagainya. Ini menurut saya salah kaprah dalam penggunaan dalil, ya, bukan demikian. Nah, kecuali memang ada beberapa sholat yang atau beberapa kondisi yang diizinkan kepada kita untuk tidak menghadap kiblat. Contoh misalnya untuk boleh kita tidak menghadap kiblat, salat sunat yang kita lakukan dalam keadaan safar. Ini sebagian para ulama mengatakan lagi salat sunat yang dilakukan dalam keadaan safar dan di atas kendaraan. Ini tidak dimestikan kita harus menghadap kiblat. Ataupun pengecualian dari keharusan untuk menghadap kiblat itu adalah salat yang dilakukan dalam keadaan syiddah al-khauf. Kita memang rasa ini betul-betul takut. Ini sehingga tidak memungkinkan kita untuk menghadap kiblat. Ataupun yang disamakan dengan keadaan ketakutan tadi itu. Misalnya kondisi seseorang yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Orang yang misalnya terombang-ambing di atas kapal, ataupun mereka yang kondisi dalam keadaan sakit, nggak ada yang menghadapkan mereka ke kiblat dan lain sebagainya. Ini tidak mengapa untuk mereka menghadap ke arah manapun. Jadi yang jelas salat tidak boleh ditinggalkan. Salat nggak boleh ditinggalkan. Jadi soalnya ada beberapa pas kita tanya, kenapa nggak salat? Jawabannya, ini gimana saya salat? Kondisi saya menghadap ke sini sementara kiblat arahnya ke sana dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan bahwa kondisi yang sedemikian ini tetap tidak membenarkan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam kita menghadap kiblat itu harus betul-betul rinci kepada Ka'bah ataupun lain sebagainya? Coba kita lihat. Apabila seseorang berada di dekat Ka'bah, ini Ka'bah yang betul-betul terlihat, orang yang melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram, maka dia harus menghadap kiblat ini dengan tepat, nggak boleh meleset, karena dia mampu untuk melihat dan melakukan itu. Jadi dia boleh menghadap sisi manapun dari Ka'bah, dan terserah dia mau menghadap sisi kanan dan sebagainya, pokoknya arah yang dia hadap itu adalah Ka'bah. Kemudian kondisi yang kedua, apabila seseorang jauh dari Ka'bah dan dia tidak tahu di mana letak Ka'bah, maka dia sholat menghadap ke arah tersebut. Nih, dia menghadap ke arah Ka'bah meskipun dia tidak mengetahui secara pasti di mana letak Ka'bahnya tersebut. Tapi kalau seandainya dia tidak mengetahui kemudian diberitahu oleh orang lain, maka dia tetap harus menghadap ke arah yang dimaksud, ya. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila tidak tahu di mana Ka'bah, nggak juga tahu di mana posisi mihrab, ini dan tidak ada yang memberitahu di mana
posisi mihrab dan di mana posisi Ka'bah. Maka orang yang sedemikian ini harus berijtihad untuk mencari arah kiblat. Kemudian dia melaksanakan sholat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Ini sering saya ditanyakan, Ustaz, kalau misalnya posisi saya lagi di tengah hutan, nggak tahu arah kiblat dan sebagainya, maka dia berijtihad kemana arah yang akan dia hadap. Misalnya kalau posisi kita arah matahari, kemana jalannya. Ini kira-kira demikian. Kemudian apabila ini dia berijtihad, kemudian berdasarkan praduga yang cukup. Ini bisa dibilang hampir semua pendapat dalam Syafi'iyah mengatakan demikian. Jadi kita menghadap ke arah yang kita memang menduga-duga bahwa itu arah kiblat. Ini sering terjadi, misalnya itu adalah tempat baru ataupun kondisi kita di kebun yang baru dan lain sebagainya. Ya, mungkin bisa saya simpulkan terkait dengan arah menghadap kiblat ini, bagi mereka yang berada di dalam Masjidil Haram dan mampu untuk melihat Ka'bah, maka mereka wajib untuk menghadap ke Ka'bah. Bagi mereka yang berada di dalam Masjidil Haram dan tidak mampu untuk melihat Ka'bah, maka akan mereka menghadap ke arah Ka'bah tersebut, meskipun nanti arahnya tidak terlalu tepat. Bagi mereka yang berada di dalam Masjidil Haram, bagi mereka yang berada di bagi mereka yang berada di luar Masjidil Haram, maka mereka menghadap ke dalam Masjidil Haram. Bagi mereka yang berada di luar tanah haram, maka mereka menghadap ke tanah haram. Jadi mereka menghadap ke tanah haram. Karena ini kan sebenarnya kalau posisi kita menghadap kiblat itu, 1 derajat saja bergeser, 1 derajat bergeser itu akan tergeser 100 km. Akan tergeser 100 km, itu 1 derajat bergeser. Gimana kalau misalnya arah menghadap kiblat seperti ini yang sebenarnya, tapi kita menghadap seperti ini, itu berapa derajat kira-kira? Dia akan berpengaruh dan lain sebagainya. Bisa-bisa nanti kita menghadap ke Masjid Nabawi ataupun lewat dari Masjid Nabawi yang kita khawatirkan ke Roma kita menghadap, ya. Kalau nanti salah dalam kita menghadap tadi. Nah, berikutnya adalah kalau dalam ijtihad kita keliru untuk menghadap kiblat tadi seperti apa? Ini kita sudah berijtihad untuk menghadap kiblat, tapi ada kekeliruan. Ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pandangan para ulama dengan keadaan yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya ada kondisi dia keliru menghadap kiblat itu setelah selesai sholat, dan dia yakin bahwa memang betul-betul keliru. Nah, pendapat yang paling sahih menurut ashab, ini ashab adalah ulama-ulama Syafi'iyah, ini salatnya wajib diulang meskipun pengetahuan tersebut selesai dia melaksanakan salat. Ini kalau saya mengatakan yang pendapat yang paling sahih, artinya ada pendapat di bawahnya yang mengatakan tidak perlu diulang jika pengetahuan tersebut selesai kita melaksanakan salat. Itu yang pertama, jika ijtihadnya keliru. Ataupun kondisi orang yang sholat menghadap kiblat, menghadap kiblat hasil ijtihadnya, kemudian dia yakin bahwa salah, maka dia harus mengulang salatnya menurut pendapat yang paling kuat. Apabila yakin salahnya ketika sedang salat, lagi-lagi pendapat yang paling sahih adalah mengulang salatnya dari awal. Meskipun ada pendapat yang sebaliknya mengatakan bahwa tidak perlu mengulang salat dari awal, akan tetapi begitu dia mengetahui arah yang sebaliknya, maka langsung pada saat itu dia langsung putar haluan untuk menghadap ke arah yang dimaksud. Itu terkait dengan menghadap kiblat. Ini kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan Bapak Ibu, ya, kayak biasa. Itu terkait dengan menghadap kiblat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kan terkadang pas di hadapan kita sholat itu kita pakai sutra, ya, kita pakai apa namanya, apa istilahnya itu, sutra, ya. Nah, kita pakai sutra. Itu sebenarnya apa hukumnya untuk menggunakan sutra tersebut?
sebenarnya sutrah itu sangat disunahkan. Disunahkan untuk siapa? Disunahkan untuk salat jamaah, salat sendiri, disunahkan bagi imam, disunahkan bagi makmum untuk menggunakan sutrah tersebut. Kecuali memang ada pendapat misalnya dalam Hanafi, ini dalam Hanafi, kalau misalnya kita terlarang untuk melewati orang salat itu hanya bagi imam. Tapi kalau misalnya untuk bagi makmum itu dibolehkan dalam pendapat Hanafi. Cuman berbeda pendapat Hanafi ini dengan pendapat jumhur, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit sambil membahas kiblat, saya kembali mengkaji terkait dengan sutra. Ada hadis Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutratin," apabila salat seseorang di antara kalian ila sutratin, kepada sutrah, falyadnu minha, maka hendaklah dia mendekat kepada sutrah tersebut. La yaqta'i syaitanu alaihi salatahu. Jadi tujuan untuk mendekat kepada sutrah tadi itu biar ketika ada salat tersebut tidak terputus dengan gangguan syaitan. Itu dalil pertama terkait dengan penggunaan sutrah. Ada hadis lain, idza kana ahadukum yusalli, apabila salah seorang di antara kalian salat, fala yada'ahadan yamurru baina yadayhi, maka hendaklah tidak membiarkan seorang pun lewat di depannya. Fa in abah, jika orang tersebut abah ini enggak open, tetap dia lewat maksudnya, fal yuqatilhu, maka hendaklah dia bunuh. Dia bunuh orang yang lewat tersebut. Tapi kita lihat makna yuqatil nanti. Takutnya banyak sekali terjadi pembunuhan kalau kita artikan secara terlek, ya. Fa inna ma'ahu al-qarin, karena orang yang lewat di depan orang salat itu ada qarin bersamanya, ada qarin bersamanya. Itu hadis yang kedua terkait dengan penggunaan sutrah di arah kiblat. Kemudian ada hadis yang lain, idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mukhratir rahli falyusalli. Ini apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di antara keduanya ini seperti kita meletakkan ada penghalang, pembatas, maka hendaklah dia salat, wala yubali man marra wara'a dzalika, dan jangan diopen kalau ada orang lewat setelah pembatas itu. Misalnya kita udah letakkan di sini pembatasnya, kalau ada orang lalu lalang di depan itu jangan diopen lagi. Yang penting kita udah ada pembatas, ya. Yang penting udah ada pembatas. Hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu al-maru," jika orang yang lewat tersebut, orang yang mau lewat di depan orang salat itu mengetahui, baina yaday al-musalli, di depan orang salat dia lewat, madza alaihi minal itsmi, apa yang akan diberikan dosa kepadanya, lakana ayyaqifa arba'ina, maka sungguh mereka akan menunggu 40. Sungguh mereka akan menunggu 40, khairal lahu min ayyamurra baina yadayhi. Ini lebih bagus dia menunggu selama 40 dibandingkan dia lewat di antara orang salat tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata berat hukum ketika kita melewati orang yang sedang melaksanakan salat. Ini sering diartikan bahwa makna 40 ini adalah 40 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat dari teks hadis nggak menyebutkan 40 tahun, hanya disebutkan arba'ina. Di sini makna arba'ina, para ulama ada yang mengatakan 40 waktu, ada yang menyebutkan 40 bulan, ada yang menyebutkan 40 tahun. Ini nggak disebutkan arti secara khusus makna arba'ina tadi itu. Kalau arba'in kan kalau hitungan artinya 40 kan, cuma nggak disebutkan 40 itu adalah 40 berapa. Kemudian ini bagaimana orang yang kehilangan sutrah? Dalam pendapat Imam Malik, dia disunahkan untuk bergerak ataupun berjalan mencari sutrah lain jika tidak menyibukkan sholatnya. Meskipun dalam pendapat jumhur, di dalamnya ada Imam Ahmad, tetap sholat seperti biasa saja, dia melanjutkan sholatnya, ya. Kemudian jarak sutrahnya seperti apa, atau bentuk sutrahnya seperti apa? Apakah memang harus dengan menggunakan papan,
atau apa yang harus digunakan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam riwayat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu misalnya pas pelaksanaan salat Id. Salat Id Rasulullah kan seringnya di lapangan ya. Salat Id yang dilakukan oleh Rasulullah di lapangan. Jadi beliau meminta tombak kepada para sahabat, berikan kepadaku tombak, kemudian beliau tombak di depan beliau. Ini misalnya di arah tempat salat beliau. Itulah yang beliau jadikan sutra. Meskipun ada secara hadis qauli yang menyebutkan ukuran sutra itu adalah, yang sunnah ukuran sutra itu adalah kayak busur panah. Kira-kira demikianlah untuk ukuran busur sutra tadi itu. Ya, nanti coba kita lihat lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan jarak. Jarak antara kita salat dengan sutra itu seperti apa? Kana baina al-musalli, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar. Ini adalah jarak di antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding. Ini jaraknya adalah kira-kira kambing bisa lewat. Kira-kira kambing bisa lewat. Itulah jarak yang dilakukan antara tempat salat Rasulullah dengan dinding yang beliau jadikan sutrah tadi itu. Kemudian ada lain hadis, "Tsumma shalla", di kemudian salat, "wa ja'ala bainahu wa bainal jidar", dan beliau jadikan antara beliau dengan dinding nahwa min thalathati adru'. Ini ukurannya kira-kira 3 kali dhira', 3 kali hasta ya. Ini jarak yang beliau gunakan untuk memberikan batasan sutrah tadi itu. Kemudian bentuk sutrah seperti apa? Bentuk sutrah, apabila seseorang di antara kalian sholat, maka hendaklah di depannya ada sesuatu yang menghalanginya. Apabila tidak ada, maka tancapkanlah tongkat. Apabila tidak ada tongkat, maka buatlah garis. Saya ulangi, apabila tidak ada tongkat, maka buatlah garis. Setelah itu tidak masalah apabila ada orang yang lewat di depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini misalnya kita dalam kondisi kita salat pas posisi berada di saf. Maka sebenarnya batasan saf itu adalah sutra. Itu batasan saf itu adalah sutra. Ataupun misalnya kita salat menggunakan sajadah, seandainya tidak ada tongkat ataupun tidak ada sesuatu yang diletakkan di depannya, maka batasan sajadah itu adalah sutrahnya. Batasan sajadah itu adalah sutra. Jadi tidak mesti sutra harus tetap menggunakan tongkat dan lain sebagainya. Itu terkait dengan rukun menghadap kiblat, dan saya tambahkan terkait dengan penggunaan sutra. Kemudian rukun berikutnya Bapak Ibu sekalian, bukan rukun, syarat sah salat berikutnya adalah tidak meyakini fardu salat sebagai sunnah. Tidak meyakini fardu salat sebagai sunnah. Ini bentuknya misalnya meyakini rukun tertentu dalam salat sebagai perkara sunnah. Ini nggak sah salat kita. Ataupun meyakini seluruh rukun salat sebagai perkara-perkara sunnah. Ini nggak sah juga. Ini misalnya kita meyakini Al-Fatihah ataupun ruku' sebagai sunnah salat. Ini menjadikan salat kita juga tidak sah. Karena kita sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang berkaitan tentang mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah dalam pelaksanaan salat kita. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kan ini awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Perkara yang paling utama dihisab kita pada hari kiamat. Seharusnya pengetahuan terkait dengan hukum hakam salat, mana yang menjadi rukun-rukun salat itu harus maksimal kita tahu. Jadi jangan pasti tanya mana rukun salat, ataupun kita salatnya hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya, nggak kita mengetahui mana sebenarnya yang menjadi rukun dan lain sebagainya. Kemudian ini syarat sah berikutnya adalah menjauhi pembatal-pembatal salat, apapun pembatal salat. Ini misalnya apa contoh pembatal salat? Mulai dari takbiratul ihram, mungkin ada yang membatalkan salat kita. Misalnya takbiratul ihram memanjangkan sesuatu yang tidak seharusnya, itu membatalkan salat. Ataupun misalnya berbicara di dalam salat, atau penggunaan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat,
ataupun misalnya pada imam tertentu terkait dengan gerakan dalam salat dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menjauhi pembatal-pembatal salat juga merupakan syarat sah salat yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan syarat sah salat. Ini kalau mau ada yang direview mulai dari pertama terkait dengan syarat sah salat, saya persilakan. Kalau enggak saya lanjutkan terkait dengan rukun. Silakan nama. Dia. Tadi melangkahi orang salat tahun Pak ya. 40. Tapi pengalaman Pak kalau kita salat di raudah Pak. Lagi sujud pun kita dilangkahi. Iya. Kemudian kalau di depan kosong kita pun melangkahi orang juga. Iya. Kalau kepala orang yang kita langkahi. Iya. Kemudian yang kedua, salat di rumah. Kalau salat di rumah itu kan hampir dikira-kira lah kiblat itu Pak. Karena memang kalau di hotel pun adalah sujud panas di atas. Apakah di rumah juga atau perlu kita dari kompas dulu kita buat panahnya arah kiblat? Karena memang selama ini ya di rumah itu kita kira kalau masalah di sana kita udah punya ini kira-kira pilihlah kita kiblat kita. Ini mohon Pak, terima kasih kita yang sudah wadah tadi Pak, saya pun melangkahi kepala orang. Ya. Karena saya dilangkahi juga kan. Karena di depan ada kosong. Biar impas. Ya. Ya, baik, ya, baik. Ini nanti kalau belum terjawab ditanyakan lagi sama. Yang pertama terkait dengan di Raudhah ataupun di Masjidil Haram secara umum. Karena kalau kita lihat di Masjidil Haram pas kita lagi sholat, apalagi memang yang mau sholat di makam Ibrahim kayaknya nggak ada cerita untuk tidak dilangkahi atau melangkahi dan lain sebagainya. Sebenarnya dua tempat yang disebutkan ini ada khususiyah. Ada pengecualian, ada pengkhususan karena kemuliaan tempat dan karena saking padatnya dan lain sebagainya. Jadi di Masjidil Haram dibolehkan kita untuk melangkahi orang salat. Dia melangkahi orang salat karena terkadang misalnya pas kita posisi salat, ini pas posisi salat ada saja misalnya posisi tawaf ternyata ada orang salat di depan kita dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin setiap itu kita putar haluan. Jadi khususiyah bagi Masjidil Haram dibolehkan untuk melangkahi. Demikian juga Raudhah. Tapi untuk Masjid Nabawi tidak berlaku secara umum. Untuk Masjid Nabawi tidak berlaku secara umum, hanya di bagian Raudhah saja. Jadi kebetulan ini ada yang mengamalkan praktek ini Bapak Ibu sekalian. Jadi praktek misalnya ada orang yang melangkahi salat betul-betul ditahan, ya. Mulai dia tahan pakai tangan, habis itu dia tahan pakai kaki. Jadi pas ada orang salat dia tahan kayak gini. Ada yang lewat dia tahan kayak gini. Habis itu kadang dia pakai kaki, dia julurkan kaki. Berkali-kali saya lihat gimana dia mempertahankan hadis yang dimaksud. Ini di bukan Raudhah Pak ya. Mungkin di dalam Raudhah nggak mungkin kita bisa mengamati seperti itu. Jadi memang kayak gini terus. Kadang pakai kaki. Kayaknya nggak dua-dua nggak. Cuman habis dia Assalamualaikum. Habis itu dia geleng kepala. Geleng kepala. Artinya begitu sulit dia untuk memahamkan orang yang melewati orang salat. Gitu kira-kira. Jadi ada khususiyah untuk Raudhah dan juga Masjidil Haram secara umum, tapi tidak kepada Masjid Nabawi. Kemudian terkait dengan kedua, apakah misalnya posisi di rumah kita harus paskan arah kiblat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan kita ke arah kiblat itu, ini kan satu-satunya masjid yang pas pembangunan arah kiblat itu adalah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disibakkan pandangannya untuk langsung terlihat kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah ketika beliau membangun Masjid Nabawi. Jadi maka saya bilang itu adalah satu-satunya masjid yang pas betul terkait dengan arah kiblat. Untuk yang lainnya gimana? Ini saya sering mengatakan bahwa untuk karena kayak tadi saya bilang 1 derajat bergeser 100 km. Satu derajat bergeser 100 km. Maka untuk menghadap arah kiblat ini lebih kepada ijtihad, dan ijtihad ini kepada dhon. Artinya tingkat 75% keyakinan kita bahwa kita menghadap ke arah kiblat. Itu berlaku mulai di masjid dan juga termasuk di rumah.
Ini termasuk di rumah. Kira-kira misalnya posisi ini arah masjid Masjid Raudhatul Jannah, ini kiblatnya seperti ini. Berarti saya cocokkan di rumah. Meskipun sebenarnya kalau dalam ilmu matematika kan ada ilmu untuk mencocokkan arah di sini ke arah rumah kita dan lain sebagainya. Ada ilmu untuk mencocokkan itu. Tapi kita mengira-ngira bahwa kita adalah kita sudah menghadap ke arah kiblat. Boleh seperti itu amal. Cuman yang nggak boleh udah diukur dan lain sebagainya, akhirnya kita tetap tidak menghadap ke arah kiblat. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Bahkan mungkin kalau kita mengetahui misalnya tersalah kita menghadap kiblat, itu harus segera diganti. Harus segera diganti. Saya ingat sekali waktu pertama diukur masjid ini dan diukurnya adalah pada hari Jumat. Diukurnya hari Jumat. Kalau nggak salah saya diukurnya hari Jumat pertama. Kemudian ini waktu itu imam bingung untuk menentukan arah kiblatnya seperti apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung pas salat Jumat orang ramai langsung tiba-tiba berubah arah kiblatnya seperti itu. Jadi dikomunikasikan ke saya, Ustadz, boleh nggak kita tunda untuk menghadap ke kita pakai kiblat yang dulu aja. Akhirnya saya tanya ke yang komunikasi dengan saya, Bapak yakin dengan kiblat yang diukur oleh mereka? Saya tanya seperti itu. Bapak yakin dengan kiblat yang diukur oleh mereka? Kemudian jawabannya, kayaknya enggak, Ustaz. Kayaknya enggak, Ustaz. Masa baru 1 minggu ikut pelatihan udah bisa ukur arah kiblat? Itu jawaban beliau seperti itu. Akhirnya saya bilang, kalau memang Bapak tidak yakin dengan ilmunya dan Bapak punya alasan untuk tidak mengubah secara langsung. Tapi kalau Bapak yakin dengan ilmunya, maka Bapak wajib mengikutinya. Kalau misalnya ada orang yang ukur arah kiblat seperti ini, kita menolak arah kiblat yang diukur. Berikan pengetahuan yang lebih dalil yang lebih kuat bahwa kita punya kiblat yang berbeda dengan cara dia ukur gitu. Jadi bukan waktu itu saya bilang langsung, jadi karena beliau jawabnya tidak yakin, akhirnya Jumat itu tetap menghadap ke arah kiblat biasa. Dan ternyata ketika dihadirkan pakar yang lebih terkait dengan ilmu falak, akhirnya kan agak sedikit berbeda. Akhirnya ya seperti kita menghadap ini, keputusan akhir waktu itu itu untuk menghadap kiblat di posisi manapun. Jadi apakah di rumah ataupun di masjid, ataupun di masjid. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan masjid itu terkadang juga salah dalam pembangunannya. Misalnya mengikuti ukuran tanah. Akhirnya ya gimana ukuran tanah kayak gitu dibangun masjidnya. Ataupun mengikuti jalan, ada mengikuti jalan, gimana bentuk jalannya kayak gitu dibangun masjidnya. Ada juga yang seperti itu. Itu amal. Baik, silakan kalau ada yang lain. Kalau nggak ada, silakan. Dari Pak Imam tadi, Pak, itu kejadiannya di masjid kita ini kebetulan ada yang sholat sunat di terbalik itu. Ya. Jadi mereka juga tidak memasang surat lagi. Ya. Kebetulan gimana kalau kita melintasi sementara kita tidak tahu. Kebetulan saya itu mau masuk kelihatan nggak jadi, bahkan gimana kalau kita melintasi sementara kita tidak mengetahui ada orang salat. Aman Pak, kalau Bapak nggak tahu aman. Aman, mudah hukum Pak, kan nggak tahu aman gitu. Kecuali pura-pura nggak tahu, itu yang jadi masalah. Pura-pura nggak tahu, itu yang jadi masalah. Kalau nggak tahu aman hukumnya. Cuman ada kondisi misalnya beda antara tidak mengetahui dengan terlupa, itu juga terkadang dibedakan. Ini masalahnya betul-betul kita nggak tahu orang salat, karena kita lewati. Ya, lagian salatnya di luar bukan tempat yang biasa dan sebagainya, itu nggak kena hukum sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dalam pendapat Hanafi haram untuk membaca ketika sholat, bacaan apapun. Jadi kita nggak boleh membaca sekalipun itu adalah bacaan bahasa Arab.
Misalnya pas baca Quran dan lain sebagainya, pas kita lagi sholat, termasuk untuk melihat HP, menyimak orang sholat atau melihat Al-Quran ketika orang sedang sholat. Dalam Hanafi itu terlarang, tapi mayoritas para ulama membolehkan, termasuk Syafi'i di dalamnya membolehkan untuk kita membaca ketika kita sholat. Itu. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, yang pertama orang tidak meletakkan sutra, kemudian kita yang meletakkan sutra itu dibolehkan, ya, dibolehkan untuk biar mungkin tidak ada keraguan ketika kita melewati orang sholat, ya. Cuman batasan sutra tadi sebagaimana yang kita sebutkan, ataupun bentuk ataupun jarak untuk meletakkan sutra, ya, itu sangat dibolehkan untuk kita meletakkan sutra sebagaimana yang Ibu sampaikan. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bahwa kita boleh menghadap karena sudah bertanya kepada Tengku, tapi padahal kita mengetahui arah kiblat di masjid tersebut memang tersalah. Nih, cuman Tengku bilang, pokoknya hadap aja, nggak masalah dan sebagainya. Jadi pengetahuan kiblat tadi kan bukan, kalau ada kemungkinan kita beristihad sendiri dengan ilmu yang memang sudah mapan. Ada yang kedua, memang kita nggak punya istihad, misalnya nggak memiliki kemampuan untuk beristihad, akhirnya istihad kita adalah istihad taklidi, hanya mengikuti kepada orang yang lebih mengetahui. Nah, ini sebenarnya dibolehkan dua-duanya, tapi kalau seandainya ini ada perbedaan secara keilmuan, memang menunjukkan arah kiblat adalah seperti ini misalnya. Ini arah ilmunya adalah kiblat seperti ini. Tapi Tengku bilang misalnya, Allah nggak penting tuh, terserah kita menghadap kemanapun, yang penting hati. Ini yang menjadi masalah, Bu. Apa sah salat dalam kondisi demikian? Ini kan jelas bahwa syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Ini jelas bahwa kita tidak menghadap kiblat, berarti salat kita batal. Salat kita tidak sah, karena secara syarat sahnya kita tidak peroleh, gitu, Bu. Don, Bu. Ini bisa kita pakai kompas sebenarnya, ya. Pakai kompas, arah titik kita itu di 200 Indonesia 292. Itu ketika kita pakai kompas 292. Jadi sebenarnya kiblat kita itu bukan karena kiblat kita kan, mana kiblatmu? Barat. Kita di Indonesia cocok kita jawab barat, meskipun agak bergeser ke kanan sedikit, ya, dari barat kemudian geser ke kanan, gitu. Tapi untuk daerah lain kan mereka tidak menjawab dengan barat, ya, nggak menjawab dengan barat. Jadi bisa menggunakan dengan kompas ataupun lain sebagainya. Kebetulan kalau di rumah saya ini penggunaan diukur kiblat itu pakai ini kompas, kemudian apa yang pakai tiang itu teodolit, yang teodolit, Pak, ya, itu diukur pakai itu di rumah, ya. Kebetulan pas memang orang falak datang, saya minta tolong paskan kiblat di rumah, ya. Akhirnya ternyata pas betul sebagaimana kami menghadap biasa, gitu. Jadi boleh bantuan kompas ataupun sejenisnya, gitu. Kayak Amai bilang tadi itu, kira-kira saya mengikut kepada kiblat yang sudah tepat, ya. Cuman itulah kayak makanya tadi saya bilang menghadap kiblat itu lebih kepada dhon. Orang ini saja sudah diukur betul, kadang ukuran sajadahnya bergeser. Betul sekalian kan? Ini ada saja saya kadang bergeser. Makanya kadang sebelum salat luruskan dulu. Habis itu ternyata kok bisa balik lagi kayak ini, ya. Gitulah kira-kira. Ya, silakan, Bu. Gini, Bu,
kalau kita tidak yakin dengan arah kiblat, maka di dalam niat salat nanti harus ditambah mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kan kalau rukun salat, rukun niat itu ada 3, ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin. Qasad, ta'arad, dan ta'yin. Kemudian bagian yang perlu kita ta'yin salah satunya adalah ketika kita tidak yakin misalnya terkait dengan arah kiblat, maka kita tambahkan misalnya usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu subhi di mustaqbilal qiblah. Tambahkan mustaqbilal qiblah kalau kita tidak yakin kemana posisi kiblat tadi itu. Makanya kalau misalnya posisi di hutan atau kondisi kita tidak mengetahui secara pasti kemana arah kiblat kita, ini juga wajib untuk menambahkan mustaqbilal qiblah di dalam niatnya, gitu Bu. Silakan. Misalnya imam menghadap kiblatnya, kita makmum, kita tahu bahwa kiblat itu salah. Ya. Dan imam tetap pada pendiriannya. Tidak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Enggak boleh ikut imam itu. Nggak boleh ikut imam itu karena kita udah mengetahui bahwa imamnya adalah salah kiblatnya. Jadi imam kiblatnya kayak gini, sementara kiblat yang benar seperti ini. Jadi satu hadap sini, satu hadap sini. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi imam yang tersalah. Ini misal kita tahu imam nampak aurat, imam salat belum sampai waktunya, ataupun dan sebagainya, secara syarat sah salat bagi imam itu tidak terpenuhi, maka nggak boleh kita mengikuti imam seperti itu. Nggak boleh kita mengikuti. Jadi gimana juga salat sendiri berarti. Kalau mau dapat jamaah cari tempat lain yang ada jamaah yang betul pasti kiblatnya. Gitu Ustaz. Ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya. Langsung dibilang bahwa kiblatnya salah. Langsung kiblatnya salah. Jadi nggak mesti harus tunggu dia selesai salat baru kita bilang. Nggak. Jadi begitu misalnya kita mengetahui ini orang misalnya salat arah sana, ini kebalik kiblatnya, balikkan badan. Kalau kita ngambil pendapat yang kedua dalam Syafi'i tadi, dia balik badan langsung begitu dia mengetahui kiblat yang benar. Meskipun ada pendapat yang lain menyebutkan bahwa dia ketika diberitahu bahwa arah kiblat dia batal, salah, maka batal salatnya, dia harus mengulang dari pertama. Jadi jangan menunggu sampai dia menyudahi salatnya untuk memberitahu bahwa arah kiblatnya salah, gitu. Baik, silakan. Silakan sekalian. Ya. Iya. Haram hukum salat di situ. Kecuali ikut ke arah yang kiblat yang benar. Ya, jadi gini, kalau misalnya saya udah ukur seperti ini dengan ilmu saya, dan ilmu saya ini adalah memang ilmu yang utama terkait dengan arah falak. Tapi Pak BKM menolak terkait dengan hal tersebut. Beliau harus mendatangkan bukti lain yang menolak pendapat saya terkait dengan arah kiblat itu. Kalau beliau tidak mendatangkan bukti tersebut, itu tidak boleh salat. Beliau tetap harus menggunakan terkait dengan ilmu yang paling benar tadi itu. Jadi kalau menolak harus datangkan ilmu yang lain, ukur lain yang beliau lebih yakin. Mungkin kayak tadi yang cerita yang saya sampaikan, Bapak yakin terkait dengan ilmu orang yang ukur? Enggak, Ustaz. Ya, katanya enggak, Ustaz. Berarti kalau enggak, Ustaz, datangkan yang lebih meyakinkan, gitu. Jadi wajib untuk mendatangkan ilmu lebih yakin, ya. Gitu Ustaz sekalian. Ada yang lain? Ya, silakan Ustaz Syukur. Kaitan dengan jadi panitia. Ya, pohon belum dengan pohon yang ada. Menjelaskan orang-orang itu sama. Pemahaman saya sih, saya ragu, tapi memang nggak ada ilmunya juga. Jadi bagaimana dengan soal ini? Ya, makanya tadi setidak don, kalau ragu kita menghadap kiblat nggak boleh salat. Ragu nggak boleh. Jadi pada tingkatan don. Jadi kalau ragu nanti arahkan kepada don dulu. Di tingkat keyakinan kira-kira 75% kita menghadap kiblat. Kan nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang ragu, Ustaz. Jadi, makanya kalau Ustaz juga nggak punya ilmu,
Di Ustaz nggak punya ilmu terkait dengan arah kiblat tadi, ikutlah orang mereka yang punya ilmu, gitu. Ikut mereka yang punya ilmu. Termasuk misalnya saya, misalnya untuk tempat tertentu saya nggak punya ilmu misalnya, saya ikut kepada orang yang punya ilmu. Mana salah satunya? Pas saya salat di hotel, ini udah ada di situ tanda panah, saya mengikuti tanda panah itu. Gitu juga misalnya pas saya salat di lapangan, ini panitia sudah menetapkan arah kiblatnya seperti ini, tapi saya juga nggak punya ilmu, saya mengikuti arah yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, gitu. Ya, ya silakan. Ya. Itu kan berarti mungkin ada aplikasi yang saya terus terang untuk jenis-jenis aplikasi itu tidak mengetahui secara pasti, tapi itu adalah tingkat minimal untuk kita cek arah kiblat kita, untuk penggunaan kompas, misalnya termasuk penggunaan kompas di HP. Ustaz, ini ada kondisi saya pakai 3 HP, yang satu nunjukkan kayak gini, yang satu nunjukkan kayak gini, yang satu nunjukkan kayak gini. Aplikasi mana yang paling saya pakai? Atau kan ada seperti itu ya, kita pakai aplikasi dengan menggunakan HP yang berbeda-beda. Ternyata ataupun di satu HP cuman kita install ada 3 aplikasi yang kita gunakan untuk menunjukkan arah kiblat. Ini kalau saya menyarankan yang paling diikuti adalah ini yang paling tinggi ratingnya, atau yang paling banyak bintangnya, atau yang paling tinggi nilainya. Misalnya paling kurang 4,9 lah, yang 4,3 jangan diikuti, kan gitu kira-kira. Karena tingkat keakuratan aplikasi itu, ternyata aplikasi ini yang paling akurat, ikuti yang itu. Boleh, itu tingkat minimal, tingkat pengguna. Baik, ada yang lain? Diam. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan terkait dengan rukun. Rukun-rukun salat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan rukun? Kalau rukun itu kan bisa dibilang bagian terkuat dari suatu perkara. Di suatu perkara yang menjadi sandaran bagi kewujudan sesuatu yang lain. Dan ia adalah bagian inti dari sesuatu tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan, ataupun memang bagian daripada amal yang sedang kita kerjakan. Itu adalah rukun. Kalau syarat dan rukun ini juga merupakan salah satu hukum ataupun salah satu bagian daripada hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu setidaknya sebagian membagi 7, sebagian membagi 8 terkait dengan hukum wad'i. Di dalamnya ada syarat, ada rukun, ada sah, ada batil, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya terkait dengan sholat pun Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sholat ini kita akan menjumpai berbagai hadis, ratusan hadis terkait dengan bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Cuman gimana itu dikelompokkan sebagai sunnah, gimana itu dikelompokkan sebagai rukun, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita bahas. Itu yang akan kita bahas. Salah satunya adalah ada hadis, saya nggak baca matannya, panjang sekali menceritakan sifat salat Rasulullah SAW. Jadi Muhammad bin Amr bin Atha memberitahukan kepada kami dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ia berkata, aku mendengarnya sedangkan ia berada di tengah-tengah 10 para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada Abu Qatadah bin Rabi'. Ia berkata, aku adalah orang yang paling mengetahui salat Rasulullah SAW di antara kalian. Mereka berkata, kamu bukan orang yang paling dulu berteman dengan beliau daripada kami dan tidak lebih sering datang kepada beliau? Ia menjawab, iya benar. Mereka berkata, maka beritahukanlah kepada kami. Ia lantas berkata, apabila Rasulullah SAW berdiri untuk mengerjakan sholat, maka beliau berdiri tegak dan mengangkatkan kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Berdiri tegak, mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahunya. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Ruku, mengangkat tangan sejajar dengan bahunya. Kemudian apabila beliau mengangkat apabila beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Lalu beliau ruku dan i'tidal.
Beliau tidak meluruskan kepalanya dan tidak mengangkatnya. Beliau meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Beliau mengangkat kedua tangannya dan i'tidal hingga tiap-tiap tulang kembali pada tempatnya dan berdiri tegak lurus. Kemudian beliau turun ke lantai untuk sujud, mengucapkan Allahu Akbar. Beliau merenggangkan kedua tangannya antara siku dan bahu dari kedua ketiaknya dan melenturkan jari-jari kedua kakinya dan lain sebagainya sampai beliau mengucapkan salam. Jadi hadisnya yang panjang sekali bercerita tentang sifat salat Rasulullah SAW. Jadi nanti termasuk waktu kita bahas rukun ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pas diceritakan sifat salat Rasulullah SAW panjang sekali, mulai dari beliau takbir sampai beliau salam. Bahkan sebelum takbir sudah disebutkan gimana posisi Rasulullah SAW berdiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika para ulama mengelompokkan mana yang menjadi rukun-rukun salat, ini beda-beda pendapatnya. Kalau dalam pendapat Imam Hanafi, rukun salat itu ada 6. Hanafi, rukun salat ada 6. Takbir, takbiratul ihram saya maksudkan. Kemudian berdiri, kemudian membaca Al-Quran, kemudian ruku', sujud, duduk ayat akhir. Nih, toh 6. Bahkan ada pendapat dalam Hanafi bukan 6 pun 5 rukun salat. Sementara mereka membedakan antara rukun dengan wajib. Wajib salat dalam pendapat Hanafi ada 18. Rukun ada 6 ataupun 5. Wajib salat dalam pendapat Hanafi ada 18. Ini. Kalau mau melihat atau merujuk kepada ini mazhab Hanafi terkait dengan salat, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa melihat kepada kitab As-Sarakhsi. Ini kitab Imam As-Sarakhsi, kitabnya Al-Maqsud. Itu panjangnya beliau menjelaskan sifat salat Nabi itu sekitar 140 halaman. Ada kitab beliau 30 jilid kitab Al-Maqsud tadi itu yang saya sebutkan, ada 140 halaman membahas terkait dengan sifat salat Nabi. Ataupun kita bisa pakai kitab Bada'i' Sana'i. Ini kitab Imam Al-Kasani dalam pendapat dalam mazhab Imam Hanafi. Ini membahas bab yang berkaitan tentang salat 230 halaman. Ini dari total kitab beliau sebanyak 7 jilid, 230 halaman bahas tentang bab salat. Itu. Kalau dalam Imam Malik, rukun salat dalam pendapat Imam Malik ini ada 14. Ada 14. Ini beda tadi dengan mulai dari takbir sampai salam, beliau simpulkan 14 yang menjadi rukun. Kalau mau melihat terkait dengan bab salat dalam pembahasan Imam Malik, kita bisa melihat misalnya kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah. Itu ada sekitar 40 halaman, 2 jilid kitab beliau membahas bab salat. Ataupun bisa lihat di kitab Mawahibul Jalil fi Syarh Al-Mukhtasar. Ini sekitar 400 halaman membahas bab salat. 400 halaman bahas bab tentang salat. Ini di total kitab beliau sekitar 6 jilid. Kalau dalam Imam Syafi'i, rukun salat Imam Syafi'i ada berapa? Ini saya tanya karena itu yang sering kita lakukan. Rukun salat dalam mazhab Imam Syafi'i ada berapa? 13. Boleh bilang 13, boleh bilang 14, boleh bilang 17. Semua itu betul. Ya, cuman ada rukun yang dipisah-pisah dan lain sebagainya. Ada yang masuk dipisah tumakninah, untuk masing-masing rukun itu dipisah. Dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masukkan khusyuk, salah satunya yang menjadi rukun dalam pendapat Imam Syafi'i. Ya, makanya saya bilang dalam pendapat Imam Syafi'i ada 13 rukun. Nanti kita bahas secara rinci. 13, 14, 17 itu semua betul. Kalau mau melihat ini pembahasan terkait dengan bab salat dalam pendapat Imam Syafi'i, boleh pakai kitab Majmu'. Boleh pakai kitab Majmu', itu syarah Muhazzab. Beliau membahas ini bab salat itu sebanyak 1400 halaman. 1400 halaman khusus beliau membahas bab salat. Di total jilidnya 27 jilid, itulah 1400 halaman bab salat. Ataupun pakai kitab Nihayah Matlab. Nihayah Al-Matlab, ini punya Imam Haramain, Imam Al-Juwaini, itu 700 halaman. Itu dari total kitab beliau 20 jilid, beliau bahas bab salat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i.
ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Hambali ini kita juga bisa melihat misalnya kitab Mughni Ibnu Qudamah. Ini 550 halaman itu bahas tentang bab salat. 550 halaman. Ataupun kita pakai kitabnya Imam Mardawi, itu sekitar 600 halaman beliau bahas bab salat. 600 halaman. Nih, jadi ternyata kita lihat panjang-panjang sekali para ulama membahas bab salat. Bahkan ada juga misalnya kitab-kitab yang muncul kemudian, misalnya kayak sifat salat Nabi punya Syekh Albani yang sering kita sebut dengan Salafiyin, itu membahas bab salat sekitar 200 halaman, sifat salat Nabi. Atau ada yang saya lihat versi bahasa Indonesia 179 halaman. Atau mungkin kita lihat ternyata Bapak Ibu sekalian, dengan pembahasan kitab-kitab tersebut, ini ternyata kita menemukan perbedaan yang sangat jauh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Mulai dari pendapat Imam Malik terkadang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kayak tadi Imam Hanafi bilang rukun salat ada 6, sementara Imam Syafi'i bilang ada 13, 17 dan lain sebagainya. Bahkan ini ternyata kalau kita lihat antara misalnya Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, ini terkadang beda-beda pendapat. Contoh misalnya yang beda-beda pendapat, ini kita sebagai pembuka rukun. Pas misalnya Sami Allahu liman hamidah, ini untuk bersedekah. Kalau Syekh bin Baz, beliau bilang bersedekah waktu i'tidal ini sunnah, tapi Syekh Albani bilang bid'ah. Syekh Albani bilang bid'ah bersedekah setelah i'tidal. Kemudian gitu juga misalnya pas kita turun dari i'tidal ke ruku, ke sujud. Kalau sekalian turunnya pakai apa? Pakai apa, Ustaz? Pakai lutut. Nah, kalau Syekh bin Baz pakai lutut. Nah, tapi kalau Syekh Albani pakai tangan. Ini Salafiyin kita lihat ya. Salafiyin ternyata juga beda-beda pendapat mereka. Syekh bin Baz pakai lutut, Albani pakai tangan, Syafi'i pakai apa? Lutut. Ada yang bilang pakai kepala. Gitu juga misalnya perbedaan di kalangan Syekh Utsaimin misalnya, kayak duduk iqa itu posisi kita duduk ini di atas tumit, kita duduk. Pernah lihat orang misalnya kayak duduk di antara dua sujud? Kalau biasanya Ustaz Syarial gimana duduknya? Ustaz Syarial duduk di antara dua sujud. Gimana Ustaz Syarial duduk di antara dua sujud? Ini posisi iqa seperti ini. Seperti ini duduk iqa. Jadi yang biasa duduk kan iftirashi seperti ini ya. Ini iqa seperti ini kita duduknya. Nah, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan posisi duduk yang kita maksudkan tadi itu. Jadi duduk iqa itu posisi duduk di antara kedua tumit. Di antara kedua tumit kaki, posisi kedua kaki tetap berdiri, enggak ditekukkan. Ini Syekh Utsaimin mengatakan hukum iqa itu adalah disunnahkan. Maaf, Syekh Utsaimin mengatakan hukum iqa itu adalah bid'ah, tapi Syekh bin Baz mengatakan hukum iqa adalah sunnah. Ini kan beda-beda pendapat di kalangan mereka. Ini saya ambil pendapat di kalangan mereka saja. Ternyata ada beda-beda pendapat. Gitu juga, ini yang akhir-akhir ini viral, bahwa pas kita dari sujud kita mau duduk, mau bangun. Biasanya coba Ustaz, praktekkan Ustaz, coba. Ustaz Syarial, coba Ustaz Syarial. Sujud dulu Ustaz. Terus bangun Ustaz. Beliau sempat posisi duduk ya. Sempat duduk tadi ya. Sempat duduk. Coba ulangi Ustaz. Nah, sempat duduk ya, bukan langsung bangun tadi ya, bukan langsung bangun. Ini ternyata juga beda-beda pendapat.
Kalau saya lihat yang diviralkan sekarang mereka itu adalah perkara bid'ah, dibilang seperti itu. Tapi ternyata Syekh bin Baz sama Syekh Albani mengatakan duduk seperti itu adalah sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak, posisi duduk yang antara ketika kita bangun untuk melanjutkan kepada rakaat berikutnya. Tapi akhir-akhir ini termasuk Abdul Salam, Badrus Salam ya, Yahya Badrus Salam ya, siapa namanya? Yang itu juga mengatakan jelas bahwa ini adalah perkara bid'ah, kata beliau seperti itu. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rukun-rukun salat nanti akan saya rincikan satu persatu. Tapi begitulah ternyata pendapat di kalangan para ulama terkait dengan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam salat. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengklaim bahwa salat saya adalah yang paling sunnah dan kita menafikan salat versi yang lain. Saya ulangi, kita nggak bisa mengklaim bahwa cara saya adalah yang paling sunnah, yang lain tidak sunnah. Nggak bisa kita klaim demikian. Karena pada hakikatnya adalah kita mengumpulkan dari hadis-hadis yang berserakan terkait dengan bagaimana cara salat Rasulullah SAW. Itu. Makanya ketika misalnya kita mengatakan cara seperti ini adalah yang paling sunnah, bukan berarti kita menolak yang seperti ini adalah sunnah. Ini sunnah, ini juga sunnah dan sebagainya. Nanti bukan juga kita mengatakan bahwa cara sholat yang sunnah adalah hanya sebatas pengetahuan saya. Di luar pengetahuan saya itu tidak sunnah. Ini juga salah kaprah. Toh ternyata kita lihat ada banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan rukun salat, terkait dengan sunnah salat dan lain sebagainya. Itu mungkin karena mengingat waktu. Untuk rukun yang pertama saya lanjutkan besok insya Allah. Ada yang ingin didiskusikan, silakan Mbak Andi. Ini masalah Oh, zakat fitrah boleh. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini Pak, kita membayar orang keluarga membayar zakat. Ya. Sementara di dalam rumah kita ada beberapa orang dewasa. Ya. Jadi kita langsung bayar, umpama kita ada 6 orang, langsung kita bayar ke ambil zakat. Ya. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di rumah kita. Ya. Langsung kita bayar. Dibolehkan apa tidak? Dibolehkan atau tidak, sah atau tidak? Ya, baik. Dibolehkan artinya kalau boleh artinya sah. Kalau tidak boleh nanti nggak sah, Pak Badi kan? Jadi gini, kita kalau orang yang wajib kita nafkahi itu nggak perlu untuk meminta izin kepada mereka. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak yang belum balik, anak laki-laki yang belum balik, anak perempuan yang belum menikah, di istri dan lain sebagainya. Pokoknya semua mereka yang wajib untuk kita nafkahi tidak perlu meminta izin untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Sementara mereka yang tidak wajib kita nafkahi ini wajib meminta izin kepada mereka untuk kita mengeluarkan zakat fitrah atas nama mereka. Kalau mereka mengizinkan maka baru kita keluarkan zakatnya. Itu Badi. Ya, ya, gitu juga orang tua wajib kita nafkahi apa tidak? Kalau ini orang tua wajib kita nafkahi kalau posisi mereka tidak mampu, tapi kalau orang tua mampu kita nggak wajib menafkahi. Orang tua kita misalnya punya swalayan 2, punya dan sebagainya, itu nggak wajib kita nafkahi. Jadi harus minta izin ke mereka kalau kita mau membayar zakat fitrah mereka. Tapi kalau memang kita ketahui bahwa kehidupan mereka morat-marit dan sebagainya, itu kewajiban anak untuk menafkahi orang tua dan tidak perlu untuk meminta izin mereka untuk kita keluarkan zakat fitrahnya, sekalipun berbeda rubah. Gitu. Selama ini kan kita anak-anak kita yang sudah dewasa dalam rumah, kita tidak memberitahukan bahwa ayah berbayar. Ya. Kita berikan yang laki, yang perempuan. Yang laki ya, kalau dia balik kita nggak wajib nafkah lagi sebenarnya. Dia harus minta izin mereka. Ya, sekalipun di rumah nggak ada wajib nafkah lagi kalau mereka sudah balik. Cuman itulah anak sekarang terkadang balik tapi tidak akil. Ya, balik tapi tidak akil. Artinya usia baliknya tidak sejalan dengan usia akal dia.
Itu menjadi masalah secara umum ya. Kenapa saya bilang dia balik sudah dulu di orang-orang dulu dia sudah balik, sekaligus ketika dia balik jadi panglima perang. Sekarang udah balik tapi masih ya minta uang ya, dan sebagainya. Jadi mungkin balik tapi tidak akal, gitu Badi. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka kalau anak laki-laki dia sudah balik, minta izin kepada dia untuk kita keluarkan zakat fitrahnya, gitu. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Mohon maaf Bu, agak ya. Ya. Jangan dulu, ini yang pertama pun belum ya. Diulangi lagi Bu. Ya. Yang satu dulu Bu ya, nanti yang kedua. Dibolehkan seperti itu. Misalnya, Kak bayarkan zakat fitrah saya ya. Jadi boleh seperti itu. Enggak mesti harus saya wakilkan kepada kakak untuk membayarkan zakat fitrah saya atas itu, enggak dimestikan seperti itu. Kak bayar zakat fitrah saya ya. Kakak yang penting kakak paham apa yang saya maksudkan. Jadi enggak mesti harus ada akad perwakilan sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu. Ada yang maklum biridha akadnya. Jadi gitu kira-kira Bu ya. Dibolehkan. Yang kedua, untuk dibawa ke tempat, ya, dibawa misalnya ke masjid ini dia yang bawa, becak juga boleh Bu. Jadi nggak mesti nggak mesti ibu, nggak mesti adik ibu yang bawa kemari, becak juga dibolehkan ya. Ya. Enggak usah diakadkan seperti itu. Jadi kan tadi saya bilang perwakilan itu tidak mesti harus diformalkan sebagaimana disebutkan tadi. Gitu juga misalnya, ini kan kita agak saklek ya, saya lihat ini misalnya waktu membayar zakat fitrah ini misalnya harus ada saya keluarkan zakat fitrah saya untuk saya wakilkan kepada Bapak untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Saya terima sebagainya. Sebenarnya nggak apa-apa latihan ijab kabul nanti ya. Cuman itulah nggak mesti harus seperti itu, nggak mesti harus diakadkan seperti itu. Ini sekalipun dalam pendapat Imam Syafi'i ya, sekalipun dalam pendapat Imam Syafi'i. Cuman kayak tadi, ini kan untuk kita memberikan zakat fitrah itu memang dominannya kita tidak memberikan ke panitia, ya, bukan memberikan kepada Baitul Mal. Itu dominannya seperti itu. Nah, kalau panitia sifatnya kan mereka panjang tangan kita, di perpanjangan tangan dari kita untuk menyalurkan zakat. Makanya saya sering menyebutkan bahwa panitia tidak berhak untuk menerima bagian. Panitia tidak berhak menerima bagian. Kalau panitia mau ngambil bagian, minta, boleh kalian salurkan kemari, tambah per orang tambah 5.000 untuk gaji kami. Boleh seperti itu. Minta. Jadi di luar untuk zakat fitrahnya nggak boleh diambil panitia. Beda dengan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal memang ada hak amil kan? Di panitia kan nggak ada hak amil. Nggak ada hak amil untuk panitia. Beda, hak amil adalah untuk Baitul Mal. Gitu ya. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Gini, yang untuk menyandingkan bahu sebenarnya itu perintah untuk rapat. Tapi makna untuk menyandingkan bahu itu bukan berarti karena nggak rapat akhirnya kita harus membuka kaki lebar untuk merapatkan saf. Ini sunnahnya sunnah keterlaluan seperti itu ya. Jadi terkadang kan ada yang sampai buka kaki seperti ini dia salat gitu ya.
Ini tidak sunnah untuk membuka kaki seperti ini. Karena posisi jarak kaki ini kalau dalam Syafi'i hanya sekitar ini. Hanya ini, seperti ini dalam Syafi'i. Kalau dalam Malik ukuran bahu kita membuka kaki. Kalau dalam Hanafi ukuran 4 jari kita membuka kaki. Jadi bukan untuk merapatkan saf akhirnya kita buka kaki sampai setengah meter. Itu adalah tidak sunnah seperti itu. Jadi memang untuk merapatkan saf adalah bahu ini menjadi patokan salah satunya. Gitu. Baik, ada yang lain? Ini berarti boleh tanya apapun nih, kesannya udah kemana-mana. Silakan. Ya tadi Bu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Iya. Ini kalau tidak lurus saf, mungkin nggak terlalu masalah Bu. Kalau terputus saf ini yang menjadi masalah. Kalau terputus saf menjadi masalah. Kalau tidak lurus saf, ya memang kurang sempurna untuk salat, tapi tidak sampai terputus saf. Kalau tidak terputus saf, pahala jamaah masih dapat. Tidak lurus tapi tidak terputus safnya, pahala jamaah masih tetap dapat. Tapi kalau terputus saf itu nggak dapat pahala jamaah. Nggak dapat pahala jamaah, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah saja. Kalau terputus saf. Makanya tadi saya bilang, kalau hanya sekedar tidak lurus, tidak sempurna, tapi masih tetap mendapatkan pahala jamaah. Gitu Bu. Yang mana Bu? Tiang. Tiang nggak apa-apa. Betul, tiang nggak apa-apa. Kan nggak mungkin digeser tiang untuk bersambung. Jadi kalau tiang itu tetap bersambung saf, nggak apa-apa. Dibolehkan, ya. Bahkan posisi anak-anak sekalipun, di sini sebagian para ulama mengatakan bahwa anak-anak tidak memutuskan saf, mereka mengibaratkan anak-anak itu kayak tiang. Ya, anak-anak itu diibarat tiang. Jadi tidak memutuskan saf. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa anak-anak memutuskan saf. Anak-anak memutuskan saf. Maka bagi yang membawa anak, hendaklah anak diletakkan di belakang, tidak bergabung dengan saf orang tua, ataupun ambil posisi samping sehingga tidak memutuskan saf orang lain. Gitu Bu. Gimana? Anak-anak memutuskan saf, Syafi'i. Ya. Kembali ke masalah fitrah. Ya, boleh. Dia. Iya. Yang Panitia. Iya. Tapi kan selama ini berjalan kita di mana-mana kita lihat panitia itu ada amil. Kan di daerah pun kan amil adalah cuma kampung atau petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Kampung kan ada banyak panitia. Daerah itu amil maksimal sebesar 12,5% itu maksimal. Iya. Kurangi ya, Iya. Tapi kan selama ini praktek-praktek panitia di mana-mana terlihat amil pun ya kurang, ada yang dibawa kurang itu baru bisa berasnya atau duitnya asli. Iya. Baik. Ini kadang tidak semua yang kita praktekkan itu benar terkadang ya. Jadi mungkin itu harus menjadi patokan. Dan saya sering mengatakan bahwa harus ada perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu jelas kemana kita salurkan, kan? Jelas kemana kita salurkan. Nah, zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu mulai daripada masa Rasulullah nggak pernah ada panitia zakat fitrah. Nggak pernah ada panitia zakat fitrah, sehingga di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Snaf dalam penerima zakat fitrah, snaf dalam penerima zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Syafi'i mengatakan snaf penerima zakat fitrah itu sama kayak zakat mal. Saya ulangi, dalam pendapat Syafi'i snaf penerima zakat fitrah itu sama dengan zakat mal.
Snefnya berarti innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sampai seterusnya 8 snef yang disebutkan di dalam ayat. Sementara dalam pendapat Imam Malik untuk snef penerima zakat fitrah itu tok 2, enggak ada yang lain. Pendapat Imam Malik tok 2 saja. Ini sesuai dengan fungsi zakat fitrah yang disebutkan dalam hadis tu'matal lil fuqara wal masakin. Untuk memberi makan bagi fakir dan miskin. Itu saja untuk snef dalam pendapat Imam Malik. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makanya saya bilang ini mendefinisikan itu terserah. Tapi yang jelas gini Bapak Ibu sekalian. Kalau Baitul Mal itu bekerja sepanjang tahun, bukan hanya bekerja 1 hari, dia menjadi panitia akhirnya langsung mendapatkan 12,5%. Enggak seperti itu. Jadi yang disebut dengan amil adalah mereka bekerja sepanjang tahun. Bukan hanya bekerja berdasarkan waktu tertentu, temporari. Makanya kalau biasanya kan kalau dalam aturan Baitul Mal kita, itu mereka dilantik untuk setahun, bukan dilantik hanya untuk zakat fitrah saja. Kalau hanya melantik untuk zakat fitrah saja, tidak boleh untuk menerima bagian daripada amil di situ. Kalau hanya untuk zakat fitrah saja. Cuman apakah tadi bagian amil di sini mesti 12,5? Kalau 100% bagi 8, 12,5 memang 12,5. Cuman di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau secara peruntukan, kalau memang betul-betul amil, ini kayak tadi misalnya saya harus mengambil misalnya Amaimum banyak sekali anggota yang tidak termasuk panitia zakat, yang tidak termasuk Baitul Mal, tapi mereka banyak kerja. Akhirnya jatah amil daripada Amaimum beliau bagikan untuk yang lain, ya silakan saja. Tapi pernah kejadian itu misalnya kayak di Malaysia, PPZ Malaysia, pusat pungutan zakat Malaysia. Itu mereka mengeluarkan jatah amil itu 12,5. Tapi ternyata dari 12,5 di sini hanya mereka gunakan 4%. Kemudian sisanya mereka kembalikan kepada PPZ untuk dibagikan sesuai dengan snef yang lainnya. Jadi tidak mesti 12,5 itu harus dihabiskan. Tapi selama itu tujuannya adalah untuk pengumpulan, untuk pendistribusian, boleh-boleh saja. Tapi lagi-lagi saya membedakan antara Baitul Mal dengan panitia zakat. Karena kalau Baitul Mal bekerja sepanjang tahun, gitu. Ada yang lain? Ya, silakan Nama. Jangan apa karena berapa satu ini kan 70 sumpah. Iya. Kemudian untuk beras saja untuk tahun 2024 2 ton lebih Pak. Kalau hanya orang-orang Baitul Mal yang melaksanakan beras kita. Karena kita bagi nanti antara 27 Ramadan dan 28 Ramadan satu malaman menimbang beras dan membagi uangnya. Jadi harus butuh kita bantuan, tapi kita masukkan ke Baitul Mal Pak. Jadi pekerjaannya pun tetap di Baitul Mal. Sehingga sepanjang tahun dia memang kita sampaikan, sehingga saya kira tidak ada kendala. Kita menghindari hal-hal tadi. Saya kira itu Pak. Tetap Baitul Mal yang kelola Pak ya. Boleh seperti itu, silakan dilanjutkan. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Habis? Ya, baik. Kalau habis nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pertemuan berikutnya. Ini mau saya bahas tentang zakat fitrah atau mau saya bahas tentang bab salat lagi? Bab salat saja. Ya, baik. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Ya, nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan saya persilakan ya. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.